الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin dan sebelumnya, dan alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, pada umatnya insyaAllah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini yaitu tentang al-wala wal bara'. Jadi al-wala wal bara' ini bagian daripada arti kalimat la ilaha illallah. Salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Salah satu yang harus dimiliki orang-orang yang beriman untuk melihat sikap seseorang itu akidahnya benar atau keliru atau salah. Itu akan dilihat prinsip di dalam kehidupannya tentang loyalitas, sikap cinta kepada seseorang, yang mana al-wala ini bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berucap, bagaimana dia berbuat, baik secara lahir maupun secara batin, itu sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mencintai seseorang. Kenapa dia mencintai seseorang itu? Apa sebab? Karena seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang yang beriman, cinta kepada orang yang beriman. Maka orang yang akidahnya benar, dia wajib untuk cinta kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah cinta kepada orang yang beriman. Allah benci kepada orang kafir. Allah benci kepada orang kafir. Orang yang beriman, orang yang mempunyai akidah yang benar, dia harus benci kepada orang kafir. Kenapa? Karena Allah benci kepada dia. Jadi jangan dibalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi al-wala itu seseorang memposisikan dirinya
bagaimana dia itu supaya dicintai oleh Allah. Supaya dia itu diredoi oleh Allah. Supaya dia itu mendapatkan keampunan Allah, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia berucap, dia berbuat, dia bersikap apa yang Allah kehendaki. Itu artinya al-wala. Begitu juga lawan al-wala itu al-bara. Al-bara itu artinya melepaskan diri. Agar dia tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Agar dia tidak diredha Allah Subhanahu wa taala di dalam dia mencintai seseorang, di dalam dia berbicara, di dalam dia berbuat, dalam dia bersikap, sehingga dia menjauhkan diri. Agar dia tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia, kenapa dia tidak mencintai orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka di dalam yang pertama adalah al-wala. Jadi al-wala ini di dalam berucap umpamanya. Apa ucapan-ucapan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang mudah kita lakukan, kita berzikir. Kan zikir itu kan ucapan yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berzikir, baca Quran. Kita memberikan nasihat kepada saudara kita. Jadi ini ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita diredha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berucap hal-hal yang kiranya adalah mendatangkan pahala. Yang kiranya ucapan ini mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dia berucap kalau tidak hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-wala. Begitu juga dalam bersikap. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa kenapa dalam hadis itu dikatakan membunuh cicak itu hukumnya sunnah. Dan dilarang untuk membunuh semut. Karena semut itu di zaman Nabi Ibrahim AS, ketika Nabi Allah Ibrahim AS akan dibakar oleh Raja Namrud. Api yang begitu besar. Kemudian cicak itu ikut niup api ditiup. Apalah kira-kira tiupan cicak itu? Tidak seberapa itu kan. Tetapi karena sikap dia itu keberpihakan dia itu kepada Namrud itu, kepada si kafir itu, maka dia menjadi binatang yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah ikut memusuhi orang-orang yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian semut. Semut membawa air. Apalah banyaknya air yang dibawa oleh semut. Mungkin setetes paling banyak itu. Itu apa ini? Untuk memadamkan api. Sudahlah.
Tidak ada artinya air ini untuk memadamkan api seperti gunung tuh. Memang kata semut, aku tahu bahwa usaha aku ini tidak ada apa-apa. Cuma yang penting aku adalah bagaimana sikap aku, keberpihakan aku kepada Nabi Allah Ibrahim sebagai yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sikap kita ini, orang yang beriman itu harus jelas. Sebab kalau sikap kita, kalau akidah benar, tentu akan berada di pihak yang benar. Kalau umpamanya di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada namanya Fir'aun, beserta dengan penjilat-penjilatnya, beserta dengan pendukung-pendukungnya. Kemudian ada orang Islam di situ, orang beriman bersama dengan Fir'aun di dalam melawan Nabi Musa alaihissalam dan orang yang beriman. Apalah arti keimanannya kalau dia berada di pihak Fir'aun? Tidak ada arti. Karena dia melawan adalah utusan Allah. Melawan Allah berarti, ya kan? Sikapnya tidak ada punya arti daripada keimanan dan keislaman kalau dia selalu berpihak kepada Fir'aun tadi, kepada kebatilan. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum li ba'din. Hai orang-orang yang beriman, la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani itu aulia. Aulia itu adalah apa? Pemimpin. La yattakhizul yahuda wan nasara aulia ba'duhum li ba'din. Sebagian di antara mereka. Jadi larangan. Itu kan gara-gara Ahok dulu masuk penjara kan. Jadi ayat ini yang melarang orang yang beriman. Tapi menurut ada ustaz yang menyampaikan, coba katanya sekarang buka terjemahan Al-Quran tuh yang ada sekarang, cetakan sekarang. Kata-kata aulia itu bukan pemimpin, dirubah oleh Departemen Agama. Apa? Teman akrab. Coba kita bayangkan. Terjemah Quran dirubah. Alangkah sadisnya. Orang menjual keimanan bisa merubah terjemah Al-Quran. Karena kalau aulia itu lain dengan pemimpin dengan teman kan lain. Di sini aulia, karena aulia ini diambil dari tafsir daripada Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini tafsir sampai kepada sahabat Nabi. Sebab orang ahli tafsir itu Ibnu Abbas. Ahli tafsir itu Ibnu Abbas yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Jadi tafsir yang menjadi standar kaum muslimin itu adalah Imam Ibnu Katsir. Karena ayat Quran diterjemahkan diarti dengan ayat Quran. Ayat Quran diarti dengan ayat Quran. Ayat Quran diartikan dengan hadis. Kemudian perkataan sahabat. Kemudian perkataan ulama. Kemudian baru ahli tafsir. Ujungnya wallahu alam. Nah itu tafsir yang menjadi pegangan kaum muslimin.
Makanya kita kalau beli tafsir tu hati-hati kita. Baca-baca tafsir, apalagi buku-buku sekarang. Kalangan orang-orang yang akidahnya tidak jelas. Yang akidahnya tidak jelas. Coba sekarang terjadinya di Palestina sekarang. Ada orang akidahnya tidak jelas. Bahwa dia mencaci Hamas. Coba kita bayangkan. Itu ustaz tuh, gelarnya tidak tanggung-tanggung. S3. Katanya Hamas itu katanya bikinan Israel. Coba kita bayangkan. Kenapa? Karena dimulai dari akidahnya yang salah, maka semua jadi salah. Ilmunya salah, sikapnya salah, sikap benci kepada Hamas. Coba bayangkan, dia adalah orang penduduk asli Gaza. Dia mempertahankan, melawan kezaliman yang sudah berabad-abad dari keturunan-keturunan orang-orang kafir. Bukan Israel sejak tahun berapa? 1948. Israel membantai kaum muslimin di Palestina, didukung oleh Amerika, Inggris, Prancis, negara-negara barat dan sebagainya. Ya kan? Jadi ini sikap yang seperti inilah. Sikap yang salah. Kenapa? Karena bermula daripada akidahnya yang salah. Qala Allah Ta'ala, la yattakhizul mu'minina al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. La yattakhizul mu'minuna al-kafirin awliya' min dunil mu'minin. Janganlah sekali-kali, kata Allah, janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, bukan daripada orang yang tidak beriman. Tidak boleh. Ini kan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita untuk memilih orang-orang yang, apalagi yang tidak jelas tu. Orang yang tidak jelas. Agamanya tidak jelas. Jadi kita di dalam mensikap, karena ini ini adalah sikap, ini adalah menyangkut tentang keimanan, ada kaitannya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kepada orang yang beriman, la yattakhizul mu'minuna al-kafirin awliya' min dunil mu'minin. Janganlah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, bukan daripada orang yang beriman. Wa may yaf'al zalika falaysa minallahi min syai'. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka Allah SWT berlepas diri. Jadi dia adalah, di dalam ayat yang lain dikatakan, wa may yatawallahum minkum, wa may yatawallahum minkum. Barang siapa yang condong kepada mereka, maka kata Allah, mereka bagian daripada mereka. Sama baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau sikapnya cenderung kepada orang-orang yang tidak beriman, kata Allah, wa may yatawallahum, siapa yang cenderung kepada mereka, berpihak kepada mereka, fa innahum minhum, mereka adalah bagian daripada. Sama, tak kata beda. Tak ada beda. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini adalah di dalam bersikap, di dalam berucap. Di dalam berucap, di dalam, begitu juga di dalam berbuat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan
ayyabudullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus tiap-tiap umat adalah rasul agar mereka adalah menyembah Allah dan menjauhkan taghut. Jadi menjauhkan taghut. Jadi sikap al-wala ini, jadi sikap al-wala ini adalah berpihak kepada kebenaran. Kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik di dalam hal berkeyakinan, di dalam hal beribadah. Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mengutus nabi dan rasul setiap umat? Agar mereka itu, agar manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah taghut. Jadi taghut itu dari kata-kata tagho, yatro, artinya melampaui batas. Jadi taghut itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah adalah taghut. Di antaranya adalah setan, iblis. Mereka adalah taghut yang tidak yang selain daripada apa yang datangnya dari Allah dan Rasul. Maka oleh karena itu taghut ini adalah sifatnya apa? Dia bisa sifatnya benda, bisa seseorang, bisa sifatnya sikap atau ideologi. Ya, sikap ideologi. Kekuasaan. Ini taghut ini dalam arti yang sangat luas. Yang sangat luas. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa seseorang itu baru dikatakan sempurna imannya kalau seseorang itu dia memberi karena Allah. Dia tidak memberi karena Allah. Dia cinta karena Allah. Dia benci karena Allah. Itulah kesempurnaannya imannya seseorang. Jadi itulah merupakan kesempurnaan imannya seseorang. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, "Awfa'ku aratul iman al-mutawallahu billahi wa sa'adatu billahi wa hubbul lillahi wa baghu billah." Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat karena Allah dan benci atau menjadikan dia musuh karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cinta kepada seseorang itu? Karena seseorang itu orang yang beriman. Karena dia adalah orang yang beriman, orang yang soleh. Karena Allah senang sama dia, Allah cinta kepada dia, maka kita pun cinta kepada. Jadi jangan dilawan. Betapa banyak orang-orang yang sikapnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Sehingga Allah benci, Allah senang kepada orang-orang yang beriman. Dia tidak senang kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena tidak tidak sesuai dengan keinginan dia, kepentingan dia. Ya kan? Jadi dia bertentangan. Nah, sikap demikian adalah merupakan hal-hal yang tidak boleh. Kemudian al-wala wal-wara ini bagian daripada hukumnya adalah wajib. Hukum al-wala wal-wara di dalam syariat Islam adalah wajib. Bahkan merupakan salah satu pada konsekuensi syahadat. Bagian daripada arti syahadat. Apa itu syahadat?
Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa. Jadi la ilaha illallah. La ilaha ini artinya menafikan. Illallah menetapkan. Jadi ini ilmu kalimat tauhid ini ada dua kata ulama. Di dalam kalimat la ilaha illallah, pertama menafikan, kedua menetapkan. Menafikan la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah. Illallah, menetapkan kecuali Allah. Dalam arti yang lain, tiada yang dapat menghidupkan kecuali Allah. Tiada yang dapat mematikan kecuali Allah. Tiada yang dapat memberi rezeki kecuali Allah. Jadi di dalam sikap al-wala ini adalah menafikan. Artinya tidak boleh kita mencintai atau memberi kecuali yang dicintai itu, keberpihakan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap bagian daripada arti kalimat la ilaha illallah. Jadi pemahaman yang seperti ini hendaklah harus dimiliki bagi orang-orang yang beriman. Karena ini adalah merupakan sikap al-wala wal wara, adalah merupakan wajib. Apa arti wajib? Wajib artinya kalau kita tidak melakukan, kita berdosa. Kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membantu dan menolong kaum muslimin. Ini sikap. Jadi al-wala ini adalah bagaimana sikap kepada orang yang beriman. Di antaranya adalah membantu. Di dalam membantu orang-orang yang beriman dengan menurut kemampuan bagaimana. Nah, kalau kita sekarang dengan orang Palestina, bagaimana kita membantu mereka? Paling tidak kita membantu dengan doa. Paling tidak. Paling tidak. Ya. Jangan sampai kita bersikap bertentangan. Maka ulama-ulama sekarang menganjurkan kalau kita Indonesia ini bagaimana cara kita membantu. Kita memboikot produk-produk Israel. Aku lihat malam tadi, banyak nian Pak Haji produk Israel itu, Masya Allah. Di Indonesia ini banyak sekali. Kita selama ini beli produk Israel tuh di Indonesia. Wah, kan main. Oh. Masuk kita ngambil bank tuh, itu ikut semua itu. Itu. Iyo, bantu dia galau. Wah, pantasnya. Ya. Israel tu. Di Indonesia ini ada 3.000 orang Israel yang memang itulah menguasai perdagangan, menguasai bank. Tuh, termasuk menguasai pendidikan. Hancurlah kita ni. Jadi yang bagusnya Pak Haji, Muhammadiyah tu dibuat label tu. Ini produk-produk Israel yang dibeli. Iya Pak, iya kan? Itu padek juga kan? Padek tak kira? Bagus tak? Biar tahu. Aku dah tahu. Aku beli minyak. Tahu-tahu selama ini minyak aku beli produk Israel. Produk kita tu banyak atau ada juga. Kita salah beli, kita dah tahu. Nah itu. Jadi kita termasuk itu, kita mendukung. Biar dia bangkrut. Kalau negara-negara Arab sekarang dia sudah mulai. Tak dibelinya. Ya kan? Biar dia mati. Ya. Karena kita di dalam mendukung, termasuk kita tidak membeli produk-produk mereka. Kalau dia bangkrut, sudah ada. Terserahlah dia. Jadi termasuk sikap kita kepada saudara-saudara kita. Yang dapat tak kira-kira kita melakukannya? Dapat, insya Allah, ya kan? Nah, kemudian kita berdoa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Agar saudara-saudara kita itu mereka adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi kekuatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melawan orang-orang kafir yang berbuat zalim kepada mereka. Bagi yang syahid, bagi yang gugur, mereka mudah-mudahan mereka menjadi ahli surga. Bagi masyarakat yang ada di sana yang dizalimin dan lain sebagainya, ya, mereka mudah-mudahan juga tetap bersabar, ya, dan mereka ada mendapat ganjaran yang sangat besar atas kesabaran mereka, karena mereka menerima perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Itu doa kita. Doa kita kepada mereka-mereka itu. Kalau kita banyak berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tu jengok di Arab itu, ya. Masya Allah. Itu waktu tu, jadi mereka tu dibom oleh Israel. Jadi ada orang-orang Arab tu, ayo kata siapa yang nak bantu Palestina. Jadi ada orang tu ngambil emas itu, emas isterinya itu. Demi itu, ini, kasih. Masya Allah itu. Memang orang Arab tu ada yang bagus-bagus tu. Kalau dia dak ini ya. Jadi sekarang dihancurkan rumahnya. Sebulan 2 bulan lagi tegak lagi dia. Bantu. Mereka bantu. Jadi memang yang dipinta mereka itu adalah bantuan keuangan. Yang dipinta mereka. Mereka tidak membutuhkan tentara. Ya. Mereka tidak butuh. Karena tentara-tentara Hamas itu syarat yang pertama harus hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz, akidahnya benar. Dia harus mengamalkan sunnah. Tidak boleh meninggalkan sunnah, apalagi yang wajib. Coba. Selalu berzikir. Jengok waktu dia perang sekarang tu, sambil baca Quran. Ya kan? Nah itu. Kalau kita mana bacanya itu? Harus hafal Quran. Ya. Karena dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tak butuh. Karena mereka itu sedikit tapi kualitas. Mungkin satu mereka tu 1000 kita ni mungkin. Ya kan? Jadi di zaman Umar bin Khattab alaihissalam, Abu Bakar Siddiq alaihissalam, waktu itu meminta dari medan pertempuran, minta dikirim 4.000, dikirim 4 orang. Abu Bakar Siddiq 4 orang, dikirim 4 orang. 4 orangnya sama dengan 4.000. Kekuatan, nilai seperti Ali bin Abi Thalib. Sahabat semua. Jadi kualitas. Kalau banyak ada berkualitas, kurang. Banyak tu memang bagus juga. Tapi sedikit berkualitas. Orang Israel cuma berapa? 10 juta semua Israel tu. Tapi kita hampir 2 miliar di dunia ni kalah ada buat orang 10 juta tu orang Israel tu. Coba bayangkan. Kenapa? Kerana mereka berkualitas. Berkualitas. Ukurannya berapa? Kalau 10 orang, 100 orang tu sikot doktor. S3. Coba bayangkan. Dia berkualitas. Secara dunianya istilahnya. Jadi kita ni tidak berkualitas. Banyak seperti, kata Rasulullah itu seperti air laut. Air seperti buih yang ada di laut. Banyak tapi tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan.
Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini tentang apa tadi? Al-wala al-bara ya. Jadi al-wala itu adalah melakukan sesuatu di dalam bersikap, di dalam berbuat, di dalam berucap itu sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, sayang kepada kita, ya. Kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian al-bara itu adalah apa? Kita menjauhkan diri, melepaskan diri untuk tidak melakukan sesuatu itu. Karena kalau kita lakukan itu, maka kita akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.